Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1501 gila. Semua ini juga memalukan mengingat penggunaan ringkasan binatang buas. Jelas sekali, ringkasan binatang buas itu tidak memiliki segel yang secara sempurna disesuaikan dengan paus biru di dalamnya, tapi ada segel untuk makhluk mirip paus di dalamnya. Mengingat paus-paus ini hanyalah binatang kelas biasa, percaya atau tidak, ringkasan binatang buas akan menangani mereka dengan mudah. Inilah alasan mengapa paus biru tidak melakukan budidaya. Bakat mereka dalam berkultivasi adalah sampah sebagai binatang kelas biasa. Hanya saja tubuh mereka memiliki bakat cabul dalam penyempurnaan dan pertumbuhan. Tapi, ini tidak akan mempengaruhi kemampuan ringkasan binatang dalam menyegel mereka. Namun, upaya yang diperlukan tampaknya tidak sepadan. Untuk menggunakan ringkasan binatang buas, Dion perlu mengaktifkan ki jiwanya. Meskipun ki jiwanya sangat kuat dan dapat melawan, perlu dicatat bahwa mereka jauh lebih dekat dengan paus biru daripada sebelumnya. Jika mereka memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap Dion dari jarak lebih dari 500.000 km, lalu pengaruh apa yang akan mereka timbulkan sekarang? Ya, mengatakan lebih dari 500.000 km jauhnya agak tidak akurat. Sebaliknya, 500.000 km jauhnya dari Dion, tetapi bukan indera ketuhanannya yang batasnya sebenarnya tidak lebih dari beberapa puluh mil dari paus. Itu sebabnya efeknya sangat terasa. Tetap saja, tidak ada gunanya mengambil risiko kecuali Dion yakin bahwa imbalannya sepadan dengan usahanya. Siapa sangka saat dia mengkhawatirkan hal ini, istri tercintanya akan turun tangan. Kau tahu, kau tidak pernah membiarkanku menyelesaikan penjelasan kepadamu tentang harta karun yang aku dan Clara temukan di brankas. Dion menatap Ri hanya untuk disentil kepalanya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Ri benar. Dulu, lebih dari 2 tahun yang lalu, ketika Dion mendengarkan penjelasan Ri tentang manfaat yang mereka peroleh, mereka teralihkan pada masalah Jasmine. Jadi sebagian besar yang didengar Dion berkaitan dengan batu yang abadi dan tak ada ruang, bukan untuk sebutkan tambang batu energi tersembunyi di lautan gelap. Namun selain itu, Dion tidak pernah mendapat informasi lagi. Faktanya, hal itu sempat luput dari pikirannya hingga saat ini. Selama 2 tahun terakhir, dia fokus menenangkan pikiran dan menikmati hidup, jadi dia tidak pernah peduli dengan hal-hal itu. Tapi, sekarang dia merasa tidak enak. Ri dan Clara telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengambil harta karun ini, namun dia bahkan tidak mempedulikannya. HMPH, sekarang kamu tahu kesalahanmu. Ri meninggalkan pelukan Dion, menyilangkan lengannya dengan tatapan mencela. Hanya setelah beberapa menit meminta maaf dan bujukan penuh kasih sayang, Ri akhirnya tersenyum manis dan mengangguk puas. Kerajaan Elfin punya banyak kapal penampung binatang, lagi pula, kami adalah penjinak binatang buas. Pelangi Kun Peng bukan satu-satunya makhluk laut yang kami jinakkan. Ri mengeluarkan banyak bola, masing-masing tampak seperti bola salju, memiliki lingkungan yang berbeda di setiap bola. Namun, yang mempercepat napas Dion adalah lautan luas yang mungkin tidak sebesar bumi, tetapi masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah beast species tingkat tinggi. Kelas tertinggi seperti ini sangatlah langka karena pada dasarnya mereka adalah dunia mistis mereka sendiri. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sumber daya mereka sendiri seperti yang dilakukan dunia mistis sejati. Tetap saja, mereka sangat bagus untuk memelihara binatang selama Anda memberi mereka energi yang cukup. Selain itu, mereka harus diberi makan sejumlah batu tanpa spasi untuk menjaga integritasnya. Cukup baik, Dion menyeringai liar. Sepertinya sudah waktunya melakukan sesuatu yang gila. Ini masih terlalu berbahaya, kata Ri setelah mengeluarkan beast species. Bahkan dengan ringkasan binatang buas, bukan berarti kamu tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Anda harus melepaskan ki jiwa Anda. Saat Anda melakukan itu, Anda akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Aku tidak yakin bisa menarikmu keluar. Dion memandang Ri sebelum melihat ke arah paus biru di kejauhan. Mereka jelas menjadi sedikit gelisah, seolah-olah mereka bisa merasakan niat bertarung Dion. Memikirkan kembali ringkasan binatang buas, itu adalah salah satu harta karun yang diambil Dion dari kastil fase pertama yang sebenarnya berguna baginya. Pada dasarnya, itu adalah kumpulan segel dari Master Segel. Ini tidak seperti penggunaan dasar segel Dion dengan mengandalkan kemampuan desil, ahli yang menulis ringkasan binatang adalah Master Segel sejati, seperti nenek moyang elf si Gebri. Sebenarnya, karena ringkasan binatang inilah Dion memahami segel yang dia gunakan untuk mengunci budidaya Damaris selama 2 tahun. Tanpa itu, dia akan tetap menjadi orang awam di bidang anjing laut. Dari apa yang Dion pahami, ringkasan terbaik memiliki peluang 80% untuk memperbudak binatang buas hingga tingkat surga. Peluang ini meningkat menjadi 95% jika darah binatang tersebut dapat diperoleh. Ini mungkin terlihat sangat menantang,
dan pada pandangan pertama hampir sangat dikuasai, tetapi tidak satu pun dari ini menyentuh persiapan yang diperlukan. Setiap segel yang dikompilasi dalam ringkasan binatang itu setara dengan formasi skala besar. Karena itu, ia tidak bisa dipindahkan, dan binatang-binatang itu harus dibujuk ke dalam segel. Mobilitas yang terbatas ini, dan juga membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Itu adalah titik di mana tidak ada gunanya mengatur susunan semacam ini hanya untuk satu binatang. Faktanya, ini juga bukan bagian terburuknya, skala formasinya jelas harus cukup besar untuk menjebak binatang yang dimaksud. Bukankah itu berarti jika Dion ingin menangkap paus biru ini, dia perlu menggambar formasi penyegelan dengan diameter beberapa ribu kilometer untuk paus biru tersebut? Selain itu, jika binatang yang dimaksud adalah raja, maka kemungkinan penangkapan turun menjadi 20% dari 80%. Mendapatkan darah mereka akan membantu sebagian, tapi tidak cukup, sampai pada titik di mana hal itu dapat diabaikan. Padahal, bantuan desil membuat peluang ini menjadi 50%. Tidak heran Orcus meninggalkan ringkasan binatang buas sebagai hadiah untuk kastil fase pertama. Persyaratan penggunaannya terlalu ketat, sehingga hampir tidak berguna. Namun, Dion jelas memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh pengguna sebelumnya, dan bahkan Orcus sendiri. Segel, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1502 karya seni. Dengan bantuan segel, Dion, yang hampir tidak memiliki pemahaman tentang segel apapun, secara praktis bisa menyegel mereka yang lebih lemah darinya dengan satu pikiran. Sekarang, bayangkan betapa efektifnya kemampuan ini jika Dion memiliki sedikit firasat tentang dunia Sealmaster. Ini belum semuanya. Setelah Dion masuk ke alam Dao dengan jiwanya, dia menyadari peningkatan tajam dalam kekuatan dari harta karunnya di 33 surga. Misalnya, ketika dia membagi jiwanya menjadi dua untuk menciptakan junior, dia mengira jiwanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk pulih bahkan dengan bantuan Sol Tome. Namun, akhirnya hanya memakan waktu beberapa hari saja. Menurut perkiraan Dion, bukan hanya Sol Tome yang mengalami peningkatan ini, tetapi semua harta berbasis jiwanya. Faktanya, Dion berspekulasi bahwa mereka baru mulai menunjukkan kehebatan mereka yang sebenarnya sekarang. Meski begitu, meski semua ini telah dikatakan, kekhawatiran Ri memang beralasan. Bahkan dengan segelnya, dia masih perlu melakukan pencurahan dengan ki jiwanya. Saya pikir kita punya peluang bagus, kata Dion setelah memilah semua pikirannya. Kau tahu bahkan jika aliansi fana kita mempertaruhkan nyawamu, aku akan membiarkannya terbakar tanpa ragu-ragu. Tapi, saya pikir kita bisa melakukan ini. Mendengar kata-kata tersebut, Ri mengangguk tanpa berpikir dua kali. Baiklah, dia segera berpindah ke punggung Dion, meletakkan telapak tangannya yang halus ke punggungnya yang menggigil. Hanya butuh beberapa saat sebelum Dion tiba-tiba merasakan kelegaan tanpa akhir dari rasa dingin yang berlebihan. Saat itu juga, tekad Dion semakin kuat. Raungan keluar dari bibirnya, mengalir keluar dengan sangat deras sehingga air laut, bahkan di bawah tekanan air yang begitu besar, membersihkan ruang 10 meter di sekitarnya. Ini adalah tindakan balasan Dion. Dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya, paru-paru dan pita suaranya menggembung, mendorong air semakin jauh darinya. Dia menyatukan kedua tangannya, berkonsentrasi pada serangkaian roda gigi indah yang bersinar. Ini tidak lain adalah desil. Dion tidak pernah menghilangkan segel itu dari pikirannya. Pertama, karena kemampuan pasifnya melindungi pikirannya. Dan, yang lebih penting, karena dia tidak suka mengambil risiko jika ada orang yang merasakan kehadirannya. Namun, siapa yang ada di sini selain dia dan istrinya? Ri tercengang. Dia telah sepenuhnya siap untuk menyedot ki dingin dari Dion. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan memberikan solusi ini? Karena dia tidak menggunakan ki musiknya, tidak ada ki dingin yang bisa digunakan. Pada saat itu, segel yang memukau muncul di hadapan mereka. Pada awalnya, diameternya hanya beberapa inci, tetapi kemudian ukurannya membesar secara eksplosif. Dalam sekejap, lebarnya beberapa ratus meter. Tapi, saat itulah Dion menyadari sesuatu. Ukuran segel ini sebesar yang diinginkan Dion. Selama jiwanya bisa menopangnya, itu bisa mencakup seluruh kuadran. Ledakan, lautan yang gelap dipenuhi cahaya keemasan. Berasal dari segel selebar lebih dari 10.000 kilometer. Segel itu hanya dapat dideskripsikan sebagai sebuah karya seni mutlak. Sebuah hasil dari tingkat pengerjaan halus yang tidak dimiliki oleh alam fana. Jika boneka abadi menara bijak iblis bisa begitu memikat, pemandangan ini jauh lebih menarik. Itu tampak seperti cara kerja jam yang rumit. Faktanya, hal itu tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Jika seseorang merobek batas ruang waktu dan mencapai akhir dan awal dari segalanya, Dion membayangkan pemandangan di hadapannya tidak akan terlalu jauh dari kemegahan yang dilihatnya di sini. Dion menggelengkan kepalanya, memaksa dirinya untuk kembali fokus. Saat dia mengambil tindakan, dia menyadari bahwa paus biru telah mengalihkan perhatian penuh dan tidak terbagi ke arahnya.
Faktanya, Dion merasa meskipun jarak antara dia dan mereka lebih dari beberapa ribu mil, satu jentikan ekor akan membawa mereka ke sisinya. Bagi makhluk sebesar itu, apakah jarak sejauh itu ada artinya? Dion mulai menuangkan ki jiwanya keluar tanpa mendapat hukuman. Gelombang laut mengancam akan runtuh di sekelilingnya dan suaranya menunjukkan tanda-tanda menyerah, tapi dia terus berjuang. Kapal pesiar emas mengajarinya sesuatu yang sangat penting. Meskipun ki dingin dapat memengaruhi hartanya, dan sebagai wakilnya, dirinya sendiri perlu waktu untuk melakukannya. Karena kapal pesiar emas adalah harta karun kelas tertinggi, waktu yang dibutuhkan sangat besar. Tapi, bukankah desil bahkan lebih tinggi dari itu? Dion merasakan ki dingin menerjang jiwanya saat dia mengisi segelnya. Ri melakukan yang terbaik untuk menyedotnya, mengurangi sebagian besar tekanan pada dirinya. Bahkan jika proses invasi ki dingin jauh lebih lambat saat menggunakan harta karun sebagai penghalang. Bukankah Dion dan Ri jauh lebih dekat dengan paus biru daripada sebelumnya? Jika bukan harta karun dari 33 surga yang digunakan sebagai penghalang, Dion akan mati beku dalam sekejap. Dion memanfaatkan fakta bahwa suaranya menjauhkan air darinya, memanfaatkan ki tipe suci untuk memperbaiki pita suaranya yang tipis. Dia terus mendorong, menyempurnakan perintah yang ingin dia kirimkan dan mengisi bahan bakar desil. Dion sangat percaya diri. Dia telah memahami keseluruhan ringkasan binatang buas hingga lingkaran kesempurnaan. Bagaimana? Karena dia menggunakan Soul Tome untuk melakukannya. Sekarang jiwanya berada di alam Dao, dia dapat secara instan dan sempurna memahami teknik tingkat dewa dan yang setara. Dia sudah lama menyelesaikan ini jauh sebelum dia meninggalkan buku jiwa dengan judul Roh. Paus biru semakin gelisah seiring berjalannya waktu. Kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan monster kelas biasa, tapi mereka bisa merasakan ancaman besar yang datang dari segelnya. Namun, masalah yang mereka hadapi ada dua. Karena kecerdasan mereka sangat rendah, ancaman yang datang dari desil cukup besar hingga ketakutan mereka menguasai mereka. Kedua, bukankah istri Dion adalah binatang kelas tertinggi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1503 berbeda. Saat Ri memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga, 10 ekornya melayang di belakangnya. Detik berikutnya, mereka menjadi gelap gulita seperti malam. Ekspresinya menjadi ganas dan diliputi niat membunuh saat rambut biru keperakannya yang indah menjadi mirip dengan kedalaman angkasa. Aura jahatnya jauh menutupi kehadiran paus biru. Mereka sama sekali tidak mampu melawan. Hanya ini yang perlu Dion pahami bahwa paus biru ini bukanlah raja binatang buas. Dan, kalaupun ada, perlawanan mereka masih minimal. Keyakinan Dion membengkak. Kehadirannya mendorong keluar, mengunci koloni 12. Seperti yang diharapkan. Karena kehadiran berakar di dalam tubuh, itu efektif. Ini adalah tantangan terakhir. Semua perlawanan benar-benar runtuh. Kekhawatiran Ri dan Dion tampak konyol sekarang. Tidak peduli betapa menakjubkannya evolusi yang dialami binatang-binatang ini, mereka tetaplah binatang kelas biasa. Menghadapi tampilan seperti ini, mereka tidak menyadari betapa kuatnya mereka sebenarnya. Merupakan berkah bagi Dion, dan aib mereka, karena kepadatan energi bumi sangat rendah. Siapa yang tahu betapa kuatnya binatang-binatang ini jika mereka mampu benar-benar membudidayakannya? Mata Dion berbinar. Dia sudah siap. Dion memulai penyesuaian yang diperlukan untuk menggunakan ringkasan binatang, juga dikenal sebagai 7 klasifikasi di alam fana, kerajaan, filum, kelas, ordo, keluarga, genus, dan terakhir, spesies. Semakin banyak dari 7 klasifikasi yang dimiliki dan disempurnakan Dion menjadi segel, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Jika ketujuhnya dimiliki, saat itulah tingkat keberhasilan 80% tercapai. Namun, ada sesuatu yang memberitahu Dion bahwa menggunakan desil untuk melawan monster kelas biasa tidak mungkin memiliki margin kegagalan yang begitu besar. Tiba-tiba, alis Dion bergerak-gerak. Tidak baik, giginya terkatup rapat. Dia telah mengambil kesempatan yang diberikan oleh desil untuk menyebarkan perasaan ilahinya. Karena itu, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi arus laut yang pastinya bukan disebabkan oleh dirinya sendiri. Koloni prajurit kemungkinan besar meminta bantuan, dan sedang dalam perjalanan. Hanya makhluk sebesar paus biru ini yang dapat menyebabkan perubahan arus laut dari jarak sejauh ini. Dion melepaskan segelnya terlebih dahulu, tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, ia hanya berhasil mengunci 3 klasifikasi. Berhasil atau tidaknya itu sepenuhnya tergantung pada kebetulan. Berbeda dengan apa yang diyakini Dion, paus biru berada di bawah komandonya dengan sangat mudah. Bahkan 3 koloni yang datang membantu mereka tidak mendapat hasil yang lebih baik. Saat Dion menyadari bahwa kehadirannya dapat digunakan tanpa syarat, apa yang disebut binatang buas ini tidak memiliki satu peluang pun. Hanya dalam waktu setengah jam, Dion menangkap 3 koloni prajurit dengan total 36 paus biru. Namun, kesadaran ini membuatnya khawatir.
Saat ini, dia dan Ri telah keluar dari lautan, mengatur napas di kapal pesiar emas di atas. Dion membantu Ri menghilangkan kelebihan ki dingin yang masih mengganggunya. Kabar baiknya adalah ki dingin tidak bisa diserap hanya karena kamu ingin menyerapnya. Kehendak esku hanya selangkah lagi dari alam Dao setengah langkah, namun aku tidak bisa menangani semuanya bahkan dengan tindakan perlindunganmu. Kabar buruknya adalah Paus Biru terlalu lemah terhadap kehadiran. Jika kita membawa mereka ke pertempuran seperti ini, mereka akan menjadi tidak berguna dalam sekejap. Dion mengangguk setuju. Meskipun masalahnya diselesaikan dengan mudah, itu lebih merupakan hal buruk daripada kebaikan. Jika mereka bisa menghadapinya dengan sederhana, itu berarti orang lain juga bisa. Jika mereka ingin mengandalkan kurangnya informasi dari musuh, maka itu berarti hanya akan berhasil sekali. Setelah melalui banyak kesulitan untuk menangkap Paus Biru ini, mereka hanya dapat menggunakannya satu kali. Seberapa berharganya hal itu? Ada yang mencurigakan, kata Dion sambil mengerutkan kening. Kehadiran berakar di dalam tubuh. Bagaimana bisa binatang dengan tubuh yang sangat besar bisa begitu rentan terhadap kehadiran? Bahkan jika mereka tidak memiliki kehadiran sendiri, setidaknya mereka harus mampu melawannya. Mungkin bukan hanya kehadiran, Ri menambahkan, mereka juga harus menghadapi rasa takut terhadap anjing laut dan penindasan garis keturunan alamiku terhadap mereka. Itu mungkin merupakan kombinasi dari ketiga hal tersebut. Meskipun Ri mengatakan ini, dia tahu bahwa itu adalah hal yang sulit. Paus Biru hanyalah binatang kelas biasa, betapa sulitnya menemukan binatang kelas bumi untuk menekan mereka? Bahkan untuk klan tingkat menengah, tugas seperti itu akan terlalu sederhana. Sekalipun segelnya tidak mudah ditiru, siapa bilang harta yang lebih lemah tidak akan berfungsi dengan baik? Tiba-tiba Dion mengangkat tinjunya ke telapak tangannya. Aku punya ide gila. Ri memiringkan kepalanya. Ingat leluhur Daiyu? Dion bertanya sambil tersenyum. Maksud Anda? Mata Ri melebar. Tapi seni pemurnian naga yang kamu dapatkan dari percobaan kedua. Kupikir kamu mengatakan bahwa kamu perlu memahami sepenuhnya teori Runic Vein sebelum kamu tahu apakah itu nyata atau tidak. Awalnya, ya, Dion menyeringai. Tapi, aku tidak perlu melakukannya sekarang. Kita memiliki Demon Sage, bukan? Dia memiliki pemahaman lebih banyak tentang teori Runic Vein daripada yang bisa kubayangkan. Jika kita menggabungkan seni pemurnian naga dan jiwa naga, kita dieksploitasi dari leluhur Daiyu. Seberapa besar kemungkinan hal itu akan memperbaiki kelemahan Paus Biru? Detak jantung Ri sedikit bertambah cepat, keterkejutannya terlihat jelas. Siapa yang waras yang akan menyia-nyiakan sesuatu yang berharga seperti jiwa naga, bahkan jika mereka hanya kelas perunggu? Yang merupakan binatang kelas biasa, mungkin hanya Dion yang begitu liar. Dengan tubuh tirani Paus Biru, ada lebih dari 99% kemungkinan mereka akan selamat dari infus jiwa naga, kata Ri. Saya yakin selama itu berhasil, kelemahan mereka terhadap kehadiran akan segera diperbaiki. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1504 hilang. Dion berseri-seri. Dia telah memiliki jutaan jiwa naga perunggu dan ribuan jiwa naga perak yang hanya ada selama bertahun-tahun sekarang. Awalnya, dia ingin menyerahkannya kepada Jenderal Iblis. Jika mereka semua dapat menggabungkan jiwa naga ke dalam domain milik mereka, pemandangan indah seperti apa yang akan terjadi? Namun, Dion berubah pikiran. Seni pemurnian naga mengharuskan manusia untuk mempelajari tingkat pemahaman yang mendalam. Inilah sebabnya mengapa Raja Viserion terjebak pada tingkat rendah untuk waktu yang lama. Namun, ada jalur lain yang tersedia di seni pemurnian naga juga. Jika tubuh seseorang cukup kejam, pemahaman yang sama sekali tidak diperlukan. Jelas sekali, tubuh manusia tidak akan pernah bisa menandingi tubuh binatang, apalagi binatang seperti Paus Biru yang bisa memukul makhluk surgawi sampai mati tanpa satupun budidaya. Bagi Dion seni pemurnian naga sama sekali tidak berguna sekarang. Itu hanya akan mengganggu darah titan miliknya yang sudah kejam. Namun, bagi jeda biru, itu sama saja dengan memberi mereka jalan menuju surga. Dion dan Ri langsung menghabiskan beberapa minggu berikutnya untuk menjarah lautan bumi. Tidak lama kemudian mereka menemukan apa yang sedang diperjuangkan Paus Biru, tapi sayangnya bagi makhluk perkasa itu, mereka memiliki kelemahan yang sama. Ada 5 balapan besar, sisanya terlalu lemah atau tidak memiliki kemampuan khusus sehingga Dion dapat bersusah payah untuk berinvestasi. Yang pertama adalah Paus Biru. Lalu ada kuda laut yang Dion ikat langsung ke hipocampus legendaris, setengah kuda, setengah ikan. Sayangnya, kuda laut ini adalah binatang kelas biasa, sedangkan hipocampus adalah binatang kelas tertinggi. Meski begitu, meski tidak sebesar jeda biru, tingginya masih beberapa kilometer. Makhluk berikutnya adalah ular laut. Mereka adalah ular piton bawah air berukuran besar dengan sisik hijau reflektif yang indah mulai dari hingga biru. Beberapa bahkan berwarna ungu. Lalu ada ubur-ubur. Mereka berkilauan dengan warna pelangi yang indah, tetapi kemampuan konduktifnya jelas membuat Dion dan Ri paling kesulitan.
Yang terakhir adalah spesies yang hampir dikira Dion sama sekali tidak berbahaya. Akibatnya, dia hampir mengantarkan dia dan Ri menuju kematian. Mereka menyerupai terumbu karang dan Dion terlihat di kedalaman samudera bumi, tempat yang memiliki panas jauh melebihi apa yang pernah dialami Dion sebelumnya. Di dunia fana di masa lalu, mereka dikenal sebagai karang api. Dari apa yang Dion ketahui, meskipun karang api yang dikenal di dunia fana dapat menyebabkan luka bakar dan bekas luka, selama tidak berlebihan tidak akan mematikan. Faktanya, kontak dengan manusia justru bisa mengakibatkan kematian fire coral itu sendiri. Namun, karang api yang berkembang ini tidak seperti nenek moyang mereka. Mereka tidak hanya bisa bergerak sendiri sesuai. Dion kehilangan tangan kanan dan lengan di bawahnya karena meremehkan mereka. Dion mengerutkan kening kesakitan saat Ri daging memotong yang terinfeksi di sisa lengan enkripsi. Bahkan saat ini, Dion tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Beberapa jam sebelumnya, dia dan Ri telah memasuki kedalaman lautan, menempuh perjalanan beberapa juta mil. Faktanya, jika bukan karena kemauan air Ri, kemungkinan besar keduanya akan hancur karena beban. Saat suhu terus meningkat, mereka bertemu dengan karang api. Dion jelas tidak terlalu khawatir. Tampak identik dengan terumbu karang dan memiliki warna merah keemasan yang indah dan cerah. Selain sedikit penasaran bagaimana tanaman seperti itu bisa hidup dalam suhu panas seperti itu, dia tidak punya pemikiran lain. Sejauh ini di bawah permukaan, panasnya ratusan kali lebih besar dari apa yang dialami Dion selama uji coba memasuki dunia mistik api emas. Bagian terburuknya adalah tekanan dari udara di atas begitu kuat sehingga air sedalam itu tidak dapat memasuki bentuk gas yang diinginkan. Hal ini membuat udara dan arus menjadi sangat deras. Akibat faktor-faktor tersebut, Dion fokus untuk menjaga keamanan dirinya dan lingkungan, sehingga ia tidak terlalu memikirkan keindahan karang api. Siapa yang mengira bahwa mereka bahkan lebih mematikan daripada paus biru? Kita harus ingat bahwa Dion dan Ri berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jadi, Dion mengedarkan pertahanannya secara maksimal. Namun, satu cambukan sudah cukup untuk memotong lengan dari siku. Seolah-olah ini belum cukup buruk, ki yang diperintahkan oleh karang api sangat korosif. Ia masih memakan daging Dion sampai saat ini. Pada akhirnya, dia terpaksa meminta Ri untuk memotong daging yang terinfeksi, sehingga mengakibatkan situasi alami di sini. Ini juga bukan cedera yang bisa diabaikan oleh Dion. Tentu saja, menumbuhkan kembali anggota tubuh berada dalam kemampuan karakteristiknya. Jika tubuhnya normal, itu saja. Dion memiliki terlalu banyak konstitusi, dia mungkin juga ditugaskan dengan tujuan menumbuhkan kembali anggota ahli Dao Puncak. Selain itu, dengan distribusi meridian di tubuh, Dion secara efektif kehilangan 9 meridian. Ada 108 meridian di tubuh, 36 di batang tubuh dan kepala, sedangkan ada 18 di setiap anggota tubuh. Bagi Dion, dia memiliki 45 di badan dan kepalanya, tetapi 18 di anggota tubuhnya masih tetap sama. Dion pada dasarnya telah menjatuhkan 9 seluruh perintah dalam satu serangan. Tentu saja, ini masih setara dengan dewa sejati lainnya, tetapi jika kemampuan bertarung Dion sejauh ini, dia cukup kacau. Tanpa menjadi orde ke-18, bagaimana dia bisa melompati level kerja keras untuk menantang makhluk surgawi yang tinggi dan puncak? Sial, Dion berbentuk segitiga. Jika dia memiliki wasiat yang mewujudkan Madeline, masalah seperti itu bahkan tidak akan mengganggu dirinya. Dia bisa menumbuhkan anggota tubuh lain yang lebih kuat dari yang dia miliki sebelumnya. Namun sayangnya, dia tidak melakukannya. Dan, tidak seperti Life Will yang bisa digunakan pada orang lain, wasiat mewujudkannya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1505 merah. Tidak terlalu buruk, Ri menghibur Dion. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Dion hanya kehilangan lengannya karena dia menyingkir. Jika dia tidak mengambil tindakan, lengannya lah yang hilang. Zabia tidak menggunakan pil penyembuh tingkat planet selama kematian daunnya. Itu pasti cukup untuk menyembuhkan lenganmu. Dion menghela nafas. Aku tidak bisa menggunakan pil yang begitu berharga untuk lenganku. Aku harus memikirkan cara lain. Jika aku bisa menemukan energi tipe suci tingkat suci, itu sudah cukup. Bagaimana Dion bisa selamat dari kematian sucinya? Bukankah itu karena ki tipe suci tingkat suci yang dia ambil dari kotoran burung banteng bisa langsung meregenerasi bagian tubuh yang hancur? Meski begitu, dampaknya sepertinya tidak akan berlebihan lagi. Bagaimanapun, saat itu, Dion adalah seorang pengumpul esensi, tetapi sekarang dia adalah seorang surgawi. Selain itu, meridian yang harus dia reformasi bukan lagi kelas 1, melainkan kelas dewa yang sebenarnya. Perbedaannya mirip dengan langit dan bumi. Tetapi, Dion yakin bahwa meskipun dampaknya tidak otomatis seperti di masa lalu, energi tipe suci tingkat suci akan tetap sangat berguna baginya. Namun ada masalah besar. Burung banteng tidak lagi memiliki sisa energinya.
Selain itu, daerah sekitar wilayah mereka juga tidak mengalami hal yang sama. Setelah bertahun-tahun menjelajahi sebagian dunia konstitusinya, Dion memahami sesuatu. Makhluk seperti burung banteng hanya memenuhi syarat untuk memiliki akses ke tingkat esensi energi khusus ini. Satu-satunya alasan mengapa kotoran burung banteng memiliki tingkat suci adalah karena burung banteng telah memusatkan energi tersebut selama lebih dari 1 dekade. Burung banteng itu cukup ambisius, ingin menggunakan energi tingkat suci untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepada anak-anaknya daripada dirinya sendiri. Sayangnya, Dion menghancurkan mimpinya. Tidak heran mengapa dia masih begitu marah sampai hari ini meskipun dia mencoba berbaikan. Saya kira sudah waktunya saya menjelajahi dunia konstitusi saya lebih jauh, pikir Dion dalam hati. Jika aku bisa menemukan sumber ki tipe suci yang sebenarnya, kekuatanku akan mengalami lompatan besar ke depan. Jika Dion bisa menggunakan energi tipe suci tingkat suci kapanpun dia mau, bukankah dia bisa bertarung selamanya? Tiba-tiba, pedang kiri membeku saat dia dengan hati-hati mengiris sepotong daging Dion. Kita harus pergi ke kuadran kabut air sekarang. Dion langsung melompat ke atas, mengendalikan kapal pesiar emas ke formasi transportasi terdekat. Setelah menyapu Celestial Corner untuk mengambil topeng Willow petir dari klonnya, dia dan Ri berteleportasi ke Water Mist Quadrant, muncul di dalam Water City. Sebuah pusat kota yang terletak di luar sekte. Dengan teleportasi lain, mereka muncul di depan pintu masuk besar sekte kabut air. Para penjaga wanita tidak berusaha menghentikan Ri karena mereka mengenalinya. Meski begitu, mereka sedikit ragu ketika melihat Dion, tidak yakin apakah mereka harus mengizinkannya masuk dengan mudah atau tidak. Sebelum mereka sempat bereaksi, Dion sudah meluncur, melompat ke Centaurus Ri bersamanya. Centaurus berlari melintasi langit, tubuh besarnya membayangi sekte saat mereka memotong garis lurus menuju Pulau Ri. Di kejauhan, pemandangan 3 wanita diseret rambutnya keluar dari halaman Ri membuat Dion mengerutkan kening. Ketiga wajah halus mereka memerah karena amarah, tetapi faksi hukuman dari sekte kabut air tampaknya tidak peduli. Apa yang sedang kamu lakukan? Pembawa suara Ri di atas perairan biru, menusuk telinga para wanita golongan hukuman. 2 wanita muda berdiri menyaksikan perselingkuhan ini dengan senyum tipis di wajah mereka. Keduanya tidak lain adalah 2 wakil sejati dari sekte kabut air, keduanya berasal dari kelas 8. Namun, fakta ini saja tidak cukup untuk mengguncang Dion. Masalah sebenarnya adalah mereka berdua sudah berada di ranah Sudodao. Bahkan jika Dion tidak kehilangan kecakapan bertarung senilai 9 pesanan, dia akan memiliki masalah besar yang dihadapi mereka berdua. Tapi, sekarang setelah dia melakukannya, hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak punya satu peluang pun. 3 wanita dari faksi hukuman, yang mengenakan pakaian kulit putih ketat dan memikat, berpura-pura seolah-olah mereka tidak bisa mendengar kata-kata Ri sama sekali. Lelucon yang luar biasa. 2 wakil ada di sini mengawasi mereka. Apa yang dimaksud dengan Ri yang bahkan bukan ahli Sudodao? Sebenarnya, saat Ri pulih dari efek pil bela diri, dia datang mencari Annabella untuk memanfaatkan masa percobaannya. Siapa sangka klan kabut tidak tahu malu sampai-sampai menyembunyikannya dengan kedok kultivasi terpencil. Hal ini sudah membuat Ri kesal. Tapi, karena Dion memanggilnya untuk pergi bersamanya kembali ke bumi, dia memutuskan untuk menenangkan diri dengan liburan kecil bersama suaminya. Namun, tidak terlalu penting baginya untuk menjadi wakil, menantang Annabella akan memberinya kunci sekte kabut air yang merupakan sumber daya yang sangat penting. Jelas sekali, kedua wakil di sini tidak dapat menantang Annabella karena aturan sekte, tetapi Ri tidak dibatasi oleh hukum yang sama. Tapi, inilah klan kabut yang bertindak di luar batas mereka lagi. Wanita ketiga yang diseret keluar dari halaman Ri tidak lain adalah 3 murid Orde 7 yang seharusnya dipilih sebagai pemegang kunci. Tapi, karena mereka bukan anggota klan kabut, mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Bagian terburuknya adalah klan kabut telah menekan mereka setelah mereka memasuki alam surgawi, menyebabkan ketiganya masih menjadi makhluk surgawi yang lebih rendah. Pada saat itu, kehadiran Dion turun dengan kekuatan penuh. Ya, dengan kekuatan penuh yang diberikan oleh kehadiran kelas rajanya. Karena dia bertindak sebagai Jaws sekarang, dia tidak bisa melepaskan kehadiran tingkat kaisarnya. Wanita dari faksi hukuman mengenakan kulit putih membeku di tempat, tubuh mereka ketakutan. Sebagai murid normal, bagaimana mereka bisa memiliki harta perlindungan kehadiran? Meskipun kehadiran tingkat raja bahkan tidak 1% pun lebih kuat dari kehadiran tingkat kaisar. Kita harus ingat bahwa kehadiran tingkat raja masih merupakan pokok dari dewa sejati. Saat istriku berbicara, dengarkan. Abaikan dia lagi dan aku tidak keberatan mengecat udara sekte kabut air dengan warna merah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1506 tidak bisa mendengar. Kedua wakil yang berpuas diri itu membeku, rambut biru mereka membeku menjadi es. Ini bukan tindakan orang lain, melainkan kemarahan mereka sendiri yang menguasai diri mereka.
Ini adalah sekte kabut air kami, bukan kerajaan Elfinmu. Pelajari kapan harus mundur, atau kami tidak akan menyetujui pelajaran. Keduanya mengenakan gaun penyihir biru yang indah. Namun satu jauh lebih pendek dari yang lain. Meskipun mereka tidak benar-benar cantik, mereka masih ahli Sudo Dao dan karena itu hanya memiliki sedikit energi misterius. Dengan demikian, mereka masih jauh di atas rata-rata setelah dibersihkan. Yang lebih tinggi dikenal sebagai Permaisuri Calliope, sedangkan yang lebih pendek disebut Permaisuri Amelia. Adapun orang yang berbicara, itu adalah Adisa yang lebih tinggi. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan seseorang dari kehadiran orang lain adalah dengan memiliki kehadiran yang lebih kuat atau setara dengan penyerangnya. Atau dengan memberikan harta yang dapat melawannya kepada orang yang terkena dampak. Sayangnya, uji coba tingkat permaisuri tidak memberikan kesempatan untuk memahami kehadiran tingkat raja. Yang merupakan satu-satunya alasan mengapa Ri dan Madeline belum memiliki kehadiran tingkat raja. Namun demikian, keduanya tidak layak menjadi dewa sejati. Sedangkan untuk opsi kedua, kemungkinannya lebih kecil lagi. Memberikan murid faksi hukuman harta karun seperti itu berarti menyerahkan harta mereka sendiri. Bukankah itu berarti meminta Dion menggunakan kehadirannya untuk melawan mereka? Mereka sudah bisa merasakan kehadiran Dion masih mempengaruhi mereka. Bagaimana mereka bisa mengambil risiko seperti itu? Tapi, mereka benar-benar malu dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa melindungi bawahan mereka sendiri. Ini jelas merupakan konsensus keji di wajah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggunakan sekte kabut air untuk mengancam Dion. Dion tidak mengucapkan kata pun. Sepertinya olah dia tidak bisa mendengarnya. Saat ini, dia telah mengganti lengannya dengan menggunakan susunan kreasi yang merendahkan, tapi jelas, itu hanya untuk menjaga penampilan. Bahkan serangan yang sedikit keras pun akan menghancurkannya. Tetap saja, dia harus memasang bagian depan yang kuat. Menunjukkan kelemahan di dunia persilatan hanya membawa kerugian. Centaures berhasil sampai ke Pulau Ri dalam sekejap mata. Jelas bahwa wakil kedua itu sangat khawatir tentang Dion karena mereka bahkan tidak bergerak sementara Ri menarik murid ketiga itu menghindari hukuman golongan wanita. Menurutmu, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah mungil Ri memerah karena marah saat dia memeriksa murid ketiga itu. Meridian mereka sebenarnya telah lumpuh. Alexandria. Murid ketiga itu mulai terisak. Yang ketiganya sudah berusia beberapa ratus tahun. Mereka mengira mereka akan menjadi makhluk surga yang lebih rendah selama sisa hidup mereka. Satu-satunya dosa mereka dilahirkan di sekte yang salah. Di masa mudanya, mereka percaya kesulitan yang mereka hadapi dapat diatasi dengan kerja keras. Jadi, itulah yang mereka lakukan. Mereka secara naif percaya bahwa mereka bisa menjadi seperti Tuan Istana Jasmine tanpa mengetahui bahwa Tuan Istana mereka yang dipuji mengandalkan jalan yang jahat. Meski begitu, meski mengalami kesulitan, mereka terus berusaha. Jika bukan karena klan kabut, apakah mereka akan dibatasi pada Orde ke-7? Hidup ini terlalu tidak adil. Kemudian, ketika mereka mengira akan menjalani sisa hidup mereka dan mati dengan penuh kesedihan, Ri muncul untuk menyelamatkan mereka. Dia adalah seorang wanita dengan latar belakang yang begitu kuat sehingga klan kabut tidak berani bertindak langsung melawannya. Namun, dia memutuskan untuk melindungi dan membantu mereka. Tapi siapa sangka saat melihat secercah harapan, klan kabut akan masuk sekali lagi dan merebutnya. Sekarang mereka tidak punya kesempatan lagi. Ri menghela napas. Yang ketiga dimaksudkan untuk menjadi kakak perempuan seniornya, tapi klan kabut ini telah menghancurkan mereka. Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa Dion memiliki kemampuan menyembuhkan mereka? Mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Apakah kamu percaya bahwa kamu dapat menganggap aturan sekte bukan apa-apa? Amelia mencibir. Apakah kamu? Ri membantah dengan kekuatan penuh. Memasuki pulau murid inti tanpa bukti dan alasan yang tepat adalah alasan untuk menghukum. Namun, sepertinya kamu mengabaikan aturan ini. Ya ampun, kami punya bukti bahwa Anda bersembunyi. Ri tertawa. Bahkan jika aku percaya bahwa kamu memiliki apa yang termasuk bukti ini, kejahatan apa yang dilakukan orang ketiga ini? Jika mereka bisa disebut penjahat, klan kabutmu terdiri dari sisa-sisa kotoran di alam semesta. Apa katamu? Perhatikan nada bicaramu. Dion berkata dengan lemah. Entah bagaimana, suara itu membuat kedua wakil itu gemetar. Dari mana datangnya tekanan ini? Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa kehadiran Dion telah menyatu dalam setiap aspeknya? Termasuk suaranya, jika seseorang seperti Aritzia dapat dengan mudah dimanipulasi, apa kemungkinannya setelah memutuskan bahwa mereka harus memperlakukan Dion dengan hati-hati? Sungguh mencibir, klan kabut hanya terdiri dari para tertidur. Jika kamu menemukan bukti bahwa aku menyembunyikan kejahatan, mengapa kamu tidak menyeretku pergi juga? Saat Ri membunyikan kata-kata dengan Miss Leggett, pikiran Dion bekerja keras. Kali ini, terlalu luar biasa. Hari ke-980 telah berlalu. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, tugas harta karun klan Jafari akan selesai.
Mungkinkah tindakan klan Mist sudah diperbaiki dengan ini? Dion menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak. Toh, beberapa minggu yang lalu Ri datang menanyakan Annabella. Mungkin inilah yang memaksa klan Mist untuk bertindak. Tetap saja, Dion mendapat firasat buruk. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, tekanan tak berbentuk pulau itu. Alis Dion berkerut. Kehadirannya melonjak ke atas untuk melindungi dirinya dan Ri dari tekanan tak berbentuk ini. Jelas sekali bahwa seorang ahli Dao telah muncul. Segera, buka itu terbuka dan menampakkan seorang wanita tua dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dion tidak perlu Ri menjelaskan kepadanya bahwa situasi baru saja memburuk. Sebelumnya, ketika penatua kedua masih memilih untuk melecehkan, masih ada kesan samar bahwa mereka tidak akan bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, Elder pertama Viola tidak akan mampu menghentikannya. Namun, orang yang muncul bukanlah tetua kedua, melainkan tetua agung dari Sekte Kabut Air. Wanita ini sama sekali tidak kalah kuat dari Jasmine meskipun dia berasal dari alam formasi Dao Tengah. Kakek tua adalah alasan mengapa klan Kabut masih memiliki kekuatan yang kuat di kuadran ini. Tapi bukankah dia harus mengasingkan diri? Mungkinkah dia keluar untuk tujuan tertentu? Tetua Agung Mist yang terhormat. Hukuman faksi mengumpulkan bukti bahwa penjahat ketiga ini telah berkolusi dengan orang lain untuk menjual rahasia sekte kami. Namun, mengetahui betapa berapi-apinya murid inti Alexandria, kami berdua memutuskan untuk secara pribadi mengawasi mereka. Penangkapan. Tapi, siapa sangka kalau Alexandria akan mendatangkan orang luar untuk melawan dirinya sendiri. Tatapan tajam Grand Elder Mist mendarat di Dion. Siapa kamu yang ikut campur dalam urusan sekteku? Kesal. Telapak tangan yang keriput menekan udara di langit, menghantam Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1507 niat membunuh yang tak terkendali. Mata Dion bertambah. Wanita ini sebenarnya berani menyerangnya? Apakah dia sudah gila? Serangan seorang ahli Dao benar-benar berada di level lain. Celestial memperoleh kemampuan samar untuk mengendalikan atmosfer dan kinya, tetapi baru setelah seseorang menjadi kekuatan formasi Dao, kemampuan ini berkembang sepenuhnya. Apalagi berteleportasi, area itu tertutup rapat sehingga Dion hampir tidak bisa bergerak bahkan dengan bantuan kehadirannya. Yang paling membuat kesal adalah menilai seberapa dekat Dion dengan Ri, tidak ada keraguan bahwa serangan ini pasti merugikannya. Wajah halus Ri gemetar karena marah saat melihat ini. Dia sepenuhnya siap untuk menggunakan harta penyelamat hidupnya. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak menjadikan mereka sebagai pewaris pohon dunia? Namun, tangan Dion terangkat keluar, meraih tangannya. Meskipun tubuhnya tidak bisa mengimbangi kecepatan seorang ahli Dao dan satu-satunya alasan dia bisa melakukan ini adalah karena Ri begitu dekat. Sangat jelas bahwa rahasianya jauh melampaui kemampuan Grand Elder Mist. Pada saat itu, kubah cahaya berkilauan muncul di hadapan Dion. Jika seseorang melihat lebih dekat, ada kemungkinan untuk melihat siluet samar di dalam, muncul dalam jubah yang indah. Tapi, Ki sangat padat sehingga sulit untuk membedakan individu tersebut. Grand Elder Mist menyalakannya, berpikir apapun yang dikeluarkan Dion tidak mungkin menghentikan serangannya. Jika Dion bisa mendengar pikirannya, dia akan benar-benar percaya bahwa dia sudah gila. Apakah dia benar-benar percaya bahwa kerajaan Elfin tidak memiliki kartu truf untuk menghentikan ahli Dao menengah? Ledakan, mengeluarkan ledakan udara yang mengalir deras ke seluruh pulau dan lautan jernih yang indah di sekitarnya. Namun, menjadi jelas dalam sekejap bahwa gaungnya menarik ke arah Grand Elder Mist. Kulit keriput dari tetua tua berubah saat dia dengan cepat mengubah lengannya untuk menghilangkan kekuatannya. Tapi, karena dia lengah, dia terbang mundur beberapa kilometer sebelum akhirnya berhenti. Saat itulah dia akhirnya mengenali apa itu kubah cahaya yang berkilauan. Itu adalah bintang Ki. Grand Elder Mist gemetar, lapisan kulit kendur dan lemak di pipinya bergetar. Apa yang Dion gunakan tidak lain adalah jubah bintang Orkus. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa yang luar biasa, memungkinkan Dion memblokir 3 serangan ahli Dao Tengah dan mengabaikan untuk berteleportasi kemanapun di alam. Semesta selama dia punya waktu 10 detik, ia juga memiliki kemampuan untuk mengisi ulang dengan batu jiwa kelas bintang dan faktor intimidasi yang sangat besar. Kita harus ingat bahwa jubah bintang biasanya akan hancur sendiri setelah kematian pemiliknya. Satu-satunya alasan Orkus mematikan fungsi ini adalah karena dia harus mati untuk mencapai tujuannya untuk tetap berada di dunia mistik api emas selama beberapa triliun tahun. Ini berarti bagi orang lain, kehadiran jubah bintang berarti pemiliknya tidak ketinggalan jauh. Bahkan jika Grand Elder Mist menyadari bahwa Dion hanya memiliki jubah dan bukan ahlinya, dia masih akan ketakutan karena fakta bahwa ahli seperti itu telah memberikan hal seperti itu kepada Dion. Tidak perlu dijelaskan bahwa Dion sangat marah. Menggunakan satu kartu truf lagi dengan Jaws berarti berkurangnya satu kartu yang bisa dia gunakan sebagai Dion. Tapi, itu bukanlah poin utamanya.
Grand Elder psikotik ini benar-benar menyerang untuk membunuhnya. Apakah Tetua Agung benar-benar bodoh karena percaya bahwa sekte kabut air miliknya benar-benar tidak tercela sampai-sampai menusuk beruang yang sedang tidur? Tentu saja tidak. Fakta bahwa dia berani melakukan ini berarti seseorang di belakang telah memprovokasi dia. Ini belum semuanya. Siapa yang memanggil Ri ke sini? Bagaimana Ri tahu hal ini terjadi di pulaunya? Satu-satunya orang yang bisa melakukan panggilan itu adalah Jasmine. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menghubungi murid di alam semesta yang tidak memiliki menara sapientia kecuali dia. Tapi, fakta bahwa Jasmine telah menghubungi Ri berarti dia mengalami masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Siapa yang bisa memprovokasi Grand Elder Mist untuk percaya bahwa kerajaan Elfin hanyalah pakan ayam? Siapa yang bisa menyudutkan Jasmine yang sombong sehingga dia meminta bantuan? Wanita yang sama yang lebih rela menyerahkan dirinya pada kejahatan daripada menyerah sebenarnya telah memanggil Ri meski mengetahui hal ini akan mempengaruhi posisi negosiasinya. Hanya ada satu orang yang terpikir oleh Dion, Arithzia Sapientia. Kembali ke Central City, di gedung tertinggi, Arithzia berdiri di lantai paling atas, menunduk dengan senyum tipis di wajahnya. Aku ingin tahu apakah dia sudah mendapatkan hadiah kecilku. Dia merenung, dia pasti gemetar karena marah sekarang. Tawa ringan Arithzia yang bisa membuat seseorang bangkit dari posisi terendah entah bagaimana terdengar sangat dingin hari ini. Anggap saja ini sebuah pelajaran. Saya, Arithzia Sapientia, tidak mudah dimanipulasi. Saya juga bukan pecundang yang baik. Dia samar-samar melirik dokumen di mejanya. Sebelum jaringan Sapientia, klan Sapientia menyimpan semua dokumen terpenting mereka di Jades khusus. Faktanya, mereka menganggap Jades ini sangat penting sehingga mereka memonopolinya. Inilah sebabnya mengapa teknik yang sangat kuat pun ditulis pada pena dan kertas biasa alih-alih disimpan dalam bentuk yang lebih aman. Beast Thomas milik Demon Sage juga demikian. Apa yang disebut dokumen di meja Arithzia sebenarnya adalah batu giok hijau datar dan oval yang tersusun rapi. Agar informasinya disimpan sedemikian rupa, dapat dibayangkan betapa berharganya informasi tersebut. Aku telah mempelajari beberapa hal tentang kuadran kecilmu yang ke-99 dalam beberapa hari terakhir. Biarkan permainannya dimulai. Dion tertawa, matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak terkendali. Arithzia yang baik, karena kamu telah memutuskan untuk menjadikanku musuh, aku akan menguburmu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1508 tidak tahu. Di bawah amarah Dion, Adisa dan Amelia mundur selangkah. Mereka tiba-tiba merasa bahwa klan kabut mereka baru saja melakukan kesalahan besar, kesalahan yang tidak mungkin bisa diulang kembali. Cepat datang, suara Dion terdengar menggeram. Dia bahkan tidak menunggu tanggapan ketiga murid itu. Karena mereka sekarang adalah manusia fana. Bagaimana mereka bisa menolak dia mengirim mereka ke dunia batinnya? Pada saat berikutnya, dia memeluk Ri saat Centaures menyusut dari ukuran besarnya ke bawah. Sebelum Grand Elder Mist dapat bereaksi, dia dengan cepat menggambar formasi teleportasi. Karena terburu-buru, itu hanya akan mengirimnya beberapa ribu mil jauhnya. Tapi, itu sudah cukup untuk saat ini. Jika dia menunggu lebih lama lagi dan membiarkannya pulih, dia tidak akan memiliki peluang di bawah ruang tertutup. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa Dion berlari setelah menakuti Grand Elder Mist. Alasannya jelas bagi mereka yang bercokol di dunia persilatan. Karena Grand Elder Mist telah benar-benar menyinggung Dion dan pendukungnya. Satu-satunya kesempatan dia membela dia dan klannya untuk bertahan hidup adalah dengan menghancurkan semua bukti yang tersisa. Dia belum menyadarinya, tapi tidak lama kemudian dia menyadarinya. Grand Elder Mist harus tahu bahwa seorang jenius yang sama berharganya dengan Dion dan Ri akan memiliki life-saving Jades. Namun, ketika Dion melihat betapa percaya diri dia menyerangnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bagaimana jika Arithzia memutuskan untuk tidak terlalu berhati-hati? Akankah dia, tanpa bukti, mengikat Jaws dan Dion? Dalam hal ini, dia akan percaya bahwa Dion telah menggunakan life-saving Jade miliknya. Itu tidak masuk akal. Dion yakin dia tidak meninggalkan koneksi apapun. Jika Arithzia bertindak sekarang, itu berarti dia bertindak murni berdasarkan insting. Jika memang itu masalahnya, dia bahkan lebih menakutkan daripada seorang jenius pada umumnya. Seseorang yang bisa memadukan kecerdasan dan naluri bersama-sama lebih dari sekadar lawan tangguh pada umumnya. Jelas dia tidak sefleksibel yang diyakini Dion. Detik berikutnya, Dion menghilang dengan Ri di sisinya. Memegang Ri di pelukannya, dia melaju menuju lautan gelap. Dia yakin bahwa apapun yang terjadi sekarang adalah pusat gempa. Dion tidak dapat menggunakan kapal pesiar emas. Dia sudah menggunakannya dengan megah sebagai Dion, jadi bagaimana dia sekarang bisa menggunakannya sebagai Jaws? Lebih buruk lagi, dia juga menggunakan menara bijak iblis sebagai Dion juga. Hal ini membuat Dion tidak memiliki transportasi. Namun, apa yang Dion miliki sebagai rahang adalah sayapnya.
Seandainya Dion tidak khawatir menggunakan sayapnya sebagai Dion, tidak yakin seberapa efektif topengnya dalam menyembunyikan bentuk dan keberadaan sayapnya saat itu, akankah dia berjuang keras melawan serangan 4 penjepit itu? Mungkin, tapi kemungkinan besar tidak. 5 pasang sayap emas merobek jubah Dion. Keagungan mereka tersebar hingga 3 meter. Dia tampak tidak berbeda dengan dewa yang melayang di langit. Cincin-cincin udara yang pecah tertinggal di belakangnya saat dia melaju. Dia menggambar susunan teleportasi demi susunan teleportasi, melintasi ratusan mil sekaligus. Sebenarnya, selama Dion tidak berada dalam batasan spasial apapun, dia dapat dengan mudah menggunakan taktik ini untuk menyamai kecepatan seorang ahli Dao. Inilah manfaat planet Qi. Bagaimana mungkin tidak ada manfaat sama sekali memiliki jiwa alam Dao? Sial, semua orang dalam bahaya. Di ruang bawah tanah yang gelap di lokasi yang tidak diketahui, seorang pria muda berkulit kecoklatan duduk di rantai di kursi. Meski begitu, sangat sulit untuk mengetahui warna kulitnya mengingat darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Kepalanya tertunduk ke bawah, membiarkan gumpalan keringat dan warna merah menutupi rambut hitam panjang dan dahinya. Pada saat itu, seorang pemuda bermata emas yang familiar masuk. Raut wajahnya mendinginkan udara dengan hawa dingin yang menusuk. Pria ini adalah kakak laki-laki Aritzia, Primus. Namun, ini bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Sebaliknya, yang benar-benar mengejutkan adalah saat pemuda yang diikat di kursi itu mengangkat kepalanya. Dia tidak lain adalah pengikut setia Dion, Firfer. Aku sudah cukup sabar menghadapimu. Primus berkata sambil tersenyum dingin. Kamu tidak berpikir kamu berhutang budi padaku sebagai imbalan atas hal itu? Tidak baik jika kamu menderita kelaparan dan kesakitan sebagai orang cacat. Kan, kenapa kamu tidak bicara? Tubuh Firfer mungkin lemah, tapi matanya dipenuhi cibiran dan penghinaan yang tak ada habisnya. Semua orang menganggap klan Sapientiamu begitu mulia dan agung, hingga berpikir bahwa kamu hanyalah sekelompok preman yang berperan sebagai domba yang tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa menyebut dirimu laki-laki ketika kamu merasa perlu menyembunyikan ketajamanmu untuk takut dihancurkan? Kata-kata Firfer menusuk, tapi tatapan matanya semakin menyengat Primus. Tampaknya meski sebagai orang cacat, niat pedang Firfer masih tajam. Firfer mengikuti jalan biksu. Dia tidak hanya memasuki alam surga pada tahun-tahun dia terpisah dari Dion. Dia juga telah melahirkan roh senjatanya. Sapientia terpaksa membayar harga yang lebih mahal daripada yang mereka akui untuk menangkapnya. Pada akhirnya, fondasi Firfer terlalu lemah. Karena tumbuh di kuadran ke-99, dia tidak memiliki sumber daya atau bantuan untuk mencapai orde tinggi. Namun, meski dengan kelemahan itu, pedangnya begitu kuat sehingga dia menghabisi ratusan Sapientia sebelum akhirnya mereka menangkapnya. Sejak awal, Primus tahu bahwa Firfer akan sulit untuk dihadapi. Tapi, siapa sangka bahkan setelah berminggu-minggu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang berguna. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apapun saat ini. Primus mengangkat bahu, menahan amarahnya. Sebentar lagi, Dionmu akan mati dengan mengenaskan. Firfer mulai menertawakan kata-kata ini. Anda tidak tahu orang seperti apa Dion itu, Anda juga tidak tahu kekuatan seperti apa yang mendukungnya. Bahkan jika Anda berasal dari kuadran luar, yang bisa saya katakan kepada Anda hanyalah bahwa kaki Anda terbentur pelat baja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1509 buruk. Primus mengamati mata Firfer dalam diam. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Firfer tidak mengada-ada, juga tidak berlebihan. Kata-kata yang dia ucapkan, dia maksudkan dengan setiap serat keberadaannya. Bagaimana mungkin Firfer tidak terlalu percaya pada Dion? Bertahun-tahun yang lalu, Firfer mengira Dion mungkin dalam bahaya saat kembali ke kuadran ke-99 sendirian, jadi dia melakukan tugasnya sebagai pengikut setia dan diam-diam mengikutinya kembali. Siapa yang tahu bahwa dia akan menyaksikan Dion yang hanya seorang pengumpul esensi pada saat itu menghancurkan ratusan makhluk surgawi sendirian? Dion bukanlah orang yang bisa dijelaskan dengan logika. Tidak peduli seberapa besar keunggulan yang diyakini Sapientia, pada akhirnya mereka akan kalah. Apakah begitu? Primus tersenyum. Kepercayaan yang dimiliki Firfer pada Dion hanyalah sebagian kecil dari kepercayaan Primus terhadap adik perempuannya. Firfer percaya bahwa Dion sempurna. Primus percaya bahwa adik perempuannya adalah inkarnasi dewa yang tidak terkalahkan. Yah, kamu sudah meyakinkanku. Awalnya, aku datang ke sini untuk membunuhmu hari ini. Tapi, sekarang aku ingin kamu hidup, sehingga kamu bisa melihat hari di mana aku menyeret kembali kepala dewa sejati Sacaro yang terpenggal. Primus tersenyum, berpaling tanpa berkata apa-apa dan meninggalkan Firfer terkunci di ruangan yang gelap dan sempit. Firfer menghela nafas. Dia telah diberi kesempatan untuk mendapatkan kekuatan berkat gumpalan roh dari anggota sekte Rusa Surgawi yang telah meninggal. Karena itu, ia merasakan kesetiaan kepada Dion sebagai penerusnya. Namun, Firfer tahu bahwa Sapientia bukanlah orang bodoh. Sama seperti dia, Sapientia tahu bahwa keberadaan yang lebih tinggi mendukung Dion.
Namun, mereka tetap berani bertindak melawannya. Apa maksudnya itu? Bukan ini saja yang membuat Firver khawatir. Meskipun dia belum mengungkapkan rahasia Dion apapun, itu tidak berarti Sapientia tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Di dunia persilatan, terdapat sebuah perangkat yang dikenal sebagai Originator Orb. Bola ini mampu menggunakan darah seseorang untuk mengetahui di kuadran mana mereka dilahirkan. Kita harus ingat bahwa satu-satunya alam semesta dan planet yang tidak akan mengalami penindasan apapun adalah tempat Anda dilahirkan. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah jika Anda menjadi wakil atau penguasa wilayah baru. Dalam hal ini, jelas Anda tidak akan tertindas di area baru ini. Orb penggagas menggunakan setetes darah subjek, lalu menguji fluktuasi energi berbagai alam semesta, planet, dan kuadran di dalamnya. Konsepnya sederhana. Fluktuasi energi yang paling sedikit bereaksi terhadap darah adalah fluktuasi energi yang paling terkait dengan subjek, dan fluktuasi energi yang tidak bereaksi sama sekali adalah tempat asal subjek. Menggunakan orb penggagas, Sapientia menunjukkan dengan tepat rumah Firver. Jika hanya ini yang terjadi, maka itu bukan masalah besar. Lagi pula, sudah jelas bahwa Firver sudah berasal dari kuadran ke-99. Di mana cerita ini berubah menjadi yang terburuk adalah energi yang Firver hampir tidak bereaksi. Karena Firver menunjukkan reaksi yang kurang tepat terhadap energi kuadran rusa surgawi, dia tidak hanya terikat pada kuadran ke-99, tetapi juga kuadran ke-56. Ini adalah skenario yang lebih buruk. Karena Firver telah menerima warisan seorang tetua, dia telah menjadi murid luar dari sekte rusa surgawi. Oleh karena itu, penindasan yang dia hadapi di rumah Dion sedikit lebih kecil dibandingkan apa yang akan dihadapi orang lain. Seolah ini belum cukup buruk, masih ada lagi. Kuadran ke-99 telah lama diabaikan oleh dunia. Karena informasi tentang kuadran ke-99 dilarang bahkan dari Aritzia, dapat dibayangkan betapa sedikitnya informasi yang dimiliki orang lain. Sederhananya, semua orang lupa bahwa kuadran peringkat ke-99 saat ini sebenarnya adalah kuadran Solren peringkat ke-20. Namun, karena kuadran ke-99 sudah lama diabaikan, bagaimana Aritzia bisa mendapatkan sampel energi darinya? Alasan terjadinya hubungan ini adalah karena arsip Sapientia mempunyai sampel energi dari bekas kuadran ke-20. Ini berarti kehadiran Firver tidak hanya mengikat kuadran ke-99 dan kuadran ke-56. Dia juga mengikat mereka semua kembali ke sekte rusa surgawi dan sekutu mereka. Seberapa menakutkankah naluri Aritzia? Dia tahu bahwa Firver sudah berasal dari kuadran ke-99. Jadi mengapa dia repot-repot menggunakan Originator Orb? Ini buruk. Kepala Firver tenggelam. Dia tidak punya tenaga untuk berbuat lebih banyak lagi. Kembali ke kuadran kabut air, saat Dion berlari melintasi langit dengan sekuat tenaga, sekelompok orang lain muncul, tampaknya menuju ke tujuan Dion dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat darinya. Jumlahnya setengah lusin, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi, mereka memiliki aura yang sangat ganas. Mereka tidak berpakaian seperti manusia bermartabat, sebaliknya, mereka mengenakan bulu binatang yang kasar. Para pria memperlihatkan dada telanjang mereka, memperlihatkan blok otot yang dipompa dengan pembuluh darah biru dan vitalitas yang tak ada habisnya. Para wanita menutupi dada mereka dan bagian bawah yang paling penting, namun sosok mereka berapi-api dan hampir hiperbolik. Pinggangnya sangat kecil, tapi payudaranya besar dan pinggulnya lebar. Seolah-olah mereka memilih bentuknya dengan membuat karikatur wanita yang berlebihan. Tetap saja, tidak bisa dikatakan bahwa mereka bukanlah wanita cantik yang menakjubkan. Mereka sangat mirip dengan Cher dalam wujud manusia dewasanya. Namun, yang paling menarik perhatian dari 6 orang ini adalah merek omelan yang mereka tempelkan di berbagai bagian tubuh mereka. Tampaknya tato-tato yang terbakar itu baru saja diberi tanda pada mereka karena warnanya yang masih merah tua. Perempuan mempunyai merek di punggung bawah, sedangkan laki-laki mempunyai merek di dada kanan. Tapi, semuanya terbaca sama. Tulisan, BPA, tersembunyi berbentuk ular melingkar dan harimau berjongkok. Asosiasi Perlindungan Binatang telah datang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1510 lainnya. Dion memegang Ratri, berlari melintasi langit dengan kecepatan tercepat yang bisa dia kumpulkan. Saat ini, Grand Elder Mist sudah pasti mulai mengejarnya, tapi ini bukanlah kekhawatirannya. Clara, kamu di mana sekarang? Menggunakan kalung jiwa yang tergantung di lehernya, Dion segera menghubungi Clara. Wajah Clara muncul, melayang di udara. Sedikit kebingungan menyelimuti wajahnya yang cantik, tapi dia tetap merespons. Saya sedang melakukan beberapa persiapan akhir untuk fase 3, jadi saya harus pergi ke kuadran Sapientia. Clara berkata dengan cemas. Hati Dion menegang. Sekarang dia mengerti mengapa Aritzia memutuskan untuk menyerang sekarang. Itu adalah saat yang tepat untuk menutup semua jalan keluar. Jika dia menangkap Clara, tidak akan ada lagi masalah yang mengkhawatirkan.
Arizia tidak tahu persis bagaimana Dion dan Clara terhubung. Tapi, itu akan berubah jika dia menangkap Clara. Jika Arizia berkedok tawuran tanpa alasan, bukan tidak mungkin dia bisa mendapatkan setetes darah Clara. Jika itu terjadi, dan originator orb digunakan, konsekuensinya akan sangat buruk. Pergi sekarang, desak Dion. Di masa lalu, kemarahan Dion saja sudah mampu menghancurkan langit di atas kepalanya. Arizia tidak hanya berani membuat rencana melawannya, dia juga melibatkan istri-istrinya. Apa yang akan terjadi pada Ri jika Dion terbunuh? Jelas sekali, klan kabut tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sekarang, apa yang terjadi pada Clara? Namun, pada saat ini, ketenangan yang menakutkan menguasai Dion. Bahkan Ri yang tidak pernah takut dengan kemarahan Dion pun gemetar. Dia telah melihat Dion meledak setinggi 20 meter, dia telah melihatnya mencabik-cabik seorang pria hanya dengan tangan kosong. Dia berada di sana ketika api kekacauannya pertama kali mengambil alih pikirannya dan menggelapkan pandangannya tentang kehidupan setelah panti asuhan. Terbakar abis, tapi dia tidak pernah takut pada Dion sampai saat ini. Bayangan Clara tiba-tiba berdiri dengan kening berkerut. Dia telah melakukan pemalsuan pribadinya di dalam persekutuan master senjata. Dengan statusnya, tidak ada seorang pun yang berhak memasuki wilayahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tapi dia dapat dengan jelas merasakan banyak sosok yang melaju ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Meskipun Clara akhirnya menjadi seorang surgawi, Orde ke-12 pada saat itu, dia masih seorang surgawi yang lebih rendah. Dion juga belum memberinya Sovereign Spark karena dia menggunakan dua dalam upaya menyelamatkan Mia dan Bella. Jadi, kecakapan bertarungnya cukup untuk dengan mudah melawan dewa sejati surgawi menengah, dan surgawi tingkat tinggi dan puncak yang lebih lemah. Tapi itu jelas tidak cukup untuk menangani apa yang akan terjadi padanya sekarang. Dion menyaksikan adegan ini terungkap. Dia juga tidak berkedip. Tidak ada apapun selain ekspresi sedingin es yang menyembunyikan kerlap-kerlip api hitam di matanya. Murid dari Sekte Kabut Air, ada pengkhianat di tengah-tengah kita. Suara Grand Elder Mist menggelegar. Hentikan pengkhianat Alexandria Snow dan suaminya yang nakal. Siapapun yang berhasil akan dianugerahi posisi murid inti dan dijamin posisi penatua setelah mereka dewasa. Godaan hadiah Grand Elder Mist terlalu berlebihan. Banyak tokoh mulai bermunculan. Comet Lord Gallagher, jika Anda ingin keluar dari pemalsuan Anda, Guildguard memiliki beberapa pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepada Anda. Seluruh kota Sapientia menjadi gempar. Siapa yang tidak tahu bahwa Guildguard setara dengan hukuman faksi sekte? Untuk apa mereka mencari Comet Lord Gallagher? Ini bukan satu-satunya bagian yang aneh. Biasanya, ketika seorang anggota penting dari persekutuan melakukan kesalahan, hal itu akan ditangani secara diam-diam. Mengapa Guildguard begitu megah? Mereka mengepung persekutuan master senjata dengan cara yang sombong dan bahkan membuat susunan kunci spasial yang sangat besar. Apa yang mereka lakukan? Mata Clara bersinar dengan sinar dingin. Tapi, senyum itu segera berubah menjadi senyuman penuh kasih saat dia menatap ke arah Dion. Dia jarang menunjukkan emosi seperti ini, tetapi ketika dia menunjukkannya, itu hanya untuk Dion. Meski begitu, dia hampir tidak bisa menyembunyikan kepahitan dalam tatapannya. Api hitam di mata Dion berkedip lebih kencang. Pastikan saja mereka membayarnya, oke? Suara Clara bergetar. Ri mengalihkan pandangannya, berusaha menyembunyikan air mata yang jatuh dari pipinya. Para murid Sekte Kabut Air mendekat di sekitar mereka. Tidak ada yang mampu mengimbangi kecepatan Dion yang sangat tinggi, tetapi penampilan mereka saja yang membuat dada Dion terbakar seperti batu bara panas. Dia ingin membunuh mereka semua. Dion tidak mengatakan sepatah kata pun. Setiap bagian tubuhnya dibatasi hingga pita suaranya tidak berfungsi meskipun dia memintanya. Comet Lord Gallagher, kami akan mengatakannya lagi. Seorang kapten dari Guildguard mencibir, meninggikan suaranya sekali lagi. Dia tidak terburu-buru, dia tahu bahwa Clara hanyalah seekor tikus yang terjebak. Pria ini menyimpan dendam terpendam terhadap Clara. Lebih dari 1 dekade lalu, dialah orang yang menantang Clara dalam kompetisi alkimia namun kalah telak. Dia sudah menjadi seorang jenius Comet Lord saat itu, tetapi dia kalah dari seseorang yang tidak lebih dari seorang Grandmaster. Noda itu mengikutinya sampai pada titik di mana dia jatuh ke level hanya sebagai penjaga persekutuan. Hari ini akan menjadi hari dia membalas dendam. Tolong keluar dari pemalsuanmu sekarang. Rahang Dion mengatup begitu erat hingga dia merasakan retakan mulai menembus giginya. Yin kecil, pergilah. Temani dia, Madeline, Madeline. Cherry berlari ke kantor Pavilion Violet's Bloom milik Sekte Flaming Lily. Madeline, yang sedang bermeditasi untuk memulihkan staminanya setelah pertarungan panjang yang mereka lakukan, terkejut saat bangun, memandang ke arah Cherry dengan bingung. Sudah berminggu-minggu sejak Titus mengancam Dion dengan Madeline, namun baru belakangan ini pertarungan yang telah lama berlangsung itu akhirnya berakhir. Apa yang salah? Melihat ekspresi panik Cherry, Madeline tiba-tiba merasakan firasat buruk datang.
Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.